Halo, salam adik-adik wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah di sekolah Minggu Abah Berkat. Adik-adik Abah Berkat, hari ini adalah harinya Tuhan, di mana kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik Abah Berkat, siapkan dirinya karena kita menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Atas kebaikan. Oke, lipat tangan adik-adik kami berkat, tutup mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini, buat penyertaan Tuhan, karena kami mau memuji Tuhan lebih lagi dan akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati adik-adik Abah Berkat yang sedang menontonnya Tuhan, mungkin bersama orang tua ataupun kakak, abangnya. Tuhan Kau berkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, dan Engkau memberkati hamba-Mu yang melayani pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik kami berkat, kita harus bersemangat karena kita nyanyikan pujian Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji
akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Oke, adik-adik apa berkat, Yesus itulah satu-satunya. Dia adalah penolong kita semua. Adik-adik apa berkat, Kak Kris mengingatkan buat adik-adik apa berkat, jangan lupa memberikan persembahan untuk kebaikan Tuhan, karena kebaikan Tuhan selalu baru dan memberkati adik-adik apa berkat. Oke, adik-adik apa berkat, untuk kasih tahu, jangan lupa kasih tahu sama orang tuanya ya, adik-adik apa berkat, untuk menyambut persembahan kita nyanyikan burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasih Tuhan, terlebih diriku dikasih Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasih Tuhan, terlebih diriku dikasih Tuhan. Oke, adik-adik Abah berkat, jangan lupa ya, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Apa sih ceritanya? Ya, adik-adik Abah berkat, siapkan dirinya, siapkan hatinya, karena firman Tuhan akan kita dengar. Kita nyanyikan pujian firman Tuhan, dengar firman kita bagikan. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisi. Takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Oke, adik-adik Abah berkat, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik Abah yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati Karyo, berkati adik-adik sekolah minggu yang duduk tenang untuk mendengarkannya.
Kiranya Tuhan senantiasa memberikan Roh Kudus-Mu mengurapi kami untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik Abah, firman Tuhan hari ini kakak ambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Nanti kakak Rio baca untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Adik-adik duduk tenang, jangan ribut, jangan sibuk sama HP-nya sendiri. Tetap tenang, kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Di situ dengan judul Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Marilah, pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala, dan untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan nama-Ku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel." Adik-adik yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan Yesus sayangi, Tuhan Yesus memberkati dimanapun adik-adik selalu berada. Nah, adik-adik sudah jelas tadi di perikop, di judul tadi di pasal 9 bahwa Saulus bertobat. Adik-adik kita sudah baca di ayatnya yang ke-13 dibilang kata orang ini telah menganiaya begitu banyak orang-orang kudus, orang-orang yang memanggil nama Tuhan. Nah, adik-adik, Paulus sangat jahat. Dia membunuh orang, dia menyeret orang, bahkan orang-orang yang memanggil nama Tuhan sekalipun dia tidak akan segan-segan memukul, menyiksa mereka, bahkan memasukkan mereka ke dalam penjara. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Paulus mendapat sebuah kuasa, yaitu pergi dengan satu surat perintah supaya dia pergi ke kota Damsyik untuk membunuh orang-orang di sana atau menganiaya orang-orang di sana.
Dia pergi dengan satu surat yang di tangannya dalam perjalanannya. Sampai dalam perjalanan mau memasuki kota itu, tiba-tiba dia melihat sebuah cahaya, satu cahaya yang sangat berkilau, berkilau seperti lampu, lebih berkilau juga dari lampu ini. Nah, lampu itu atau lampu yang ada di rumah lebih terang, lebih cahaya, lebih mengkilau sehingga mata Saulus pun buta. Nah, maka dia pun jatuh ke tanah. Nah, adik-adik, setelah dia jatuh ke tanah, dia terdengar suara memanggil namanya dan dia menjawab, "Siapakah engkau Tuhan?" Terus Yesus menjawab, "Akulah Yesus yang kamu aniaya itu." Nah, adik-adik, pada saat itu Paulus jatuh, dia ketakutan. Dia sangat ketakutan karena ada suara yang memanggilnya, tetapi dia tidak melihat siapapun di situ. Begitu juga dengan teman-temannya, mereka mendengar suara itu tetapi mereka tidak melihat. Kemudian Saulus ini pergi, dituntun oleh teman-temannya karena matanya ini buta, mata dia tidak dapat melihat selama 3 hari, dia tidak makan selama 3 hari. Nah, dan Tuhan mengutus seorang bernama Ananias untuk mengambil dia di jalan lurus di rumah Yudas, seorang dari Tarsus. Kemudian dibawanya ke rumahnya atau mendoakan dia supaya dia dapat melihat. Nah, adik-adik, Ananias ini tidak terima, dia tidak mau karena Saulus itu orang jahat. Dia orang jahat yang menganiaya orang-orang yang memanggil nama Tuhan. Dia tidak mau mengunjungi orang itu, tidak mau menerima Saulus di rumahnya, atau dia tidak mau pergi mengunjungi Saulus. Tapi Tuhan berkata bahwa orang ini adalah alat bagiku untuk menyatakan namaku dimanapun dia pergi, kepada raja-raja, kepada seluruh bangsa-bangsa dan yang lain-lain sebagainya. Nah, adik-adik, setelah beberapa waktu kemudian Saulus ini dia pun namanya diganti menjadi Paulus. Dia pada saat itu, adik-adik, seorang yang sangat benar-benar dipakai Tuhan. Meskipun latar belakangnya dia orang yang sangat jahat, tetapi dia pun dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, memberitakan Injil dimanapun dia pergi, mulai dari kota-kota Efesus dan yang lain sebagainya, Makedonia dan sebagainya. Dia pergi memberitakan Injil Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di sana. Dia tidak takut, meskipun dia dipenjara, meskipun dia hampir mau dibunuh, mau dipukul dan sebagainya, mau dianiaya, tetapi karena penyertaan Tuhan dalam hidupnya, maka Paulus menjadi salah satu alat yang benar-benar dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Dimanapun Paulus berada, dia memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan dimanapun dia pergi. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, lalu bagaimana dengan kita? Oh kan Karyo, aku kan masih kecil, aku kan belum kuliah tuh, aku kan belum SMA dan sebagainya. Bagaimana caranya Kak aku bisa memberitakan Injil? Bagaimana caranya sih supaya aku ini dipakai Tuhan? Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita tidak marah-marah, kita taat sama Tuhan, kita dengar-dengaran sama orang tua, rajin beribadah, rajin ke sekolah minggu, kita saling menolong satu sama lain, kita mengasihi papa mama, mengasihi teman-teman, mengasihi sesama kita, mengasihi orang-orang yang ada di sekolah, teman-teman di sekolah kita. Nah, kita pun bisa menjadi berkat, menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kebenarannya, untuk memberitakan Injil Tuhan. Lewat apa? Lewat kehidupan kita. Lewat kehidupan kita, orang-orang dapat melihat bahwa ada Tuhan Yesus dalam diri kita, diri adik-adik, diri papa mama, dan juga semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, adik-adik, meskipun kadang kita marah-marah, kita mungkin berantem sama teman, kita nggak taat sama papa mama, bahkan kita tidak taat sama Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus tetap menyayangi kita, tetap sayang kepada kita.
supaya sehingga satu kali kelak kita menjadi orang dewasa, kita bisa dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Kakak Rio berharap bahwa adik-adik semua tetap semangat terus, tetap rajin sekolah minggu, tetap membaca firman Tuhan, kemudian taat sama papa mama di rumah. Seperti Paulus yang pada waktu itu dia jahat, tetapi setelah dia kenal Tuhan Yesus, dia menjadi orang baik, menjadi orang yang taat kepada Tuhan, memberitakan firman Tuhan dimanapun dia berada. Adik-adik bisa melakukan hal itu di rumah dengan cara berbagi kepada sesama. Mungkin teman yang tidak punya pulpen atau buku, teman yang berkekurangan, adik-adik bisa bagi untuk mereka. Adik-adik bisa menunjukkan kebaikan, mengasihi adik-adik kepada teman-teman yang ada di rumah. Bahkan juga bisa pada papa sama mama juga, dan kemudian pada siapa lagi, kakek, nenek, dan lain-lain sebagainya. Itu rasa ucapan syukur adik-adik kepada Tuhan. Dan Tuhan pun akan senang melihat adik-adik melakukan kebaikan, taat sama orang tua, sama guru di sekolah, seperti Paulus. Nah, adik-adik, jadi apapun yang terjadi, adik-adik tetap taat, tetap sukacita di dalam Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Mulai dari sekolah atau mungkin dari rumah duluan deh, dari keluarga dulu, dari papa sama mama dulu, baru keluar ke sekolah dan lingkungan sekitar, menjadi berkat bagi orang lain. Seperti Paulus, dia menyatakan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan dimanapun dia berada, sehingga orang-orang pun diselamatkan oleh karena kebenaran firman Tuhan. Jadi adik-adik, temanya adalah bersaksi untuk Tuhan. Nah, bersaksi untuk Tuhan itu apapun, lewat kehidupan kita. Bukan hanya lewat kata-kata, tetapi lewat tindakan kita, lewat kehidupan kita sehari-hari, di sekolah maupun di rumah. Itu adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh Tuhan. Oke adik-adik, mungkin ini saja yang bisa kakak bagikan untuk adik-adik semua di rumah. Biarlah Roh Kudus yang selalu memimpin adik-adik bersama dengan papa mama untuk mengajari adik-adik lebih lagi supaya tetap taat, kemudian menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar, kemudian dimanapun adik-adik berada selalu mengasihi dan memberitakan kabar sukacita. Dan jangan lupa tetap berdoa supaya Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik dimanapun adik-adik berada. Oke adik-adik, kakak rasa itu cukup. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan, mengajarkan kami untuk taat, untuk mengasihi, memberitakan firman-Mu, memberitakan Injil-Mu dimanapun kami berada. Bahkan kami menjadi berkat bagi orang lain. Roh Kudus-Mu selalu memimpin kami, mengajari adik-adik Abah bersama dengan orang tua yang dalam membimbing mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapa, ini ungkapan syukur kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.